Ada satu kebiasaan yang diam-diam membuat banyak orang merasa hidupnya tertinggal. Kebiasaan ini tidak terlihat berbahaya pada awalnya. Ia bahkan sering dianggap wajar. Namun jika dibiarkan terlalu lama, kebiasaan ini perlahan bisa merusak ketenangan batin seseorang. Kebiasaan itu adalah membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Mungkin kamu pernah mengalaminya tanpa benar-benar menyadarinya. Kamu melihat teman lama yang sekarang tampak jauh lebih berhasil. Kamu melihat seseorang yang dulu berjalan di titik yang sama denganmu, tetapi kini terlihat sudah melangkah lebih jauh. Mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik. Mereka memiliki kehidupan yang tampak lebih mapan. Mereka terlihat lebih yakin dengan arah hidupnya. Lalu tanpa disadari, pikiran mulai berbicara pelan di dalam kepala. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul. Mengapa dia bisa sampai di sana? Mengapa aku masih berada di sini? Apakah aku tertinggal? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah dalam hidupku? Perasaan itu sering datang dengan sangat halus. Tidak selalu terasa seperti iri yang jelas. Kadang ia hanya berupa kegelisahan kecil yang sulit dijelaskan. Kadang ia muncul sebagai rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Dan semakin sering kita melihat kehidupan orang lain, semakin kuat perasaan itu tumbuh di dalam pikiran kita. Apalagi di zaman sekarang, ketika kehidupan orang lain begitu mudah terlihat. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain di layar kecil yang kita pegang. Foto keberhasilan, cerita perjalanan, pengumuman pencapaian. Semua terlihat seperti bukti bahwa orang lain sedang melangkah lebih cepat dari kita. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupakan ketika melihat semua itu. Kita hanya melihat potongan kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat hasilnya, kita melihat puncaknya, tetapi kita hampir tidak pernah melihat perjalanan panjang yang membawa mereka sampai ke sana. Kita tidak melihat malam-malam panjang yang mereka lewati dengan rasa ragu. Kita tidak melihat kegagalan yang mungkin pernah mereka sembunyikan dari dunia. Kita tidak melihat rasa lelah yang pernah mereka rasakan ketika hampir menyerah. Namun pikiran kita sering membuat kesimpulan terlalu cepat. Kita melihat keberhasilan mereka, lalu tanpa sadar menjadikannya ukuran untuk menilai kehidupan kita sendiri. Disitulah masalah sebenarnya mulai muncul. Ketika kita terus membandingkan hidup, kita perlahan mulai kehilangan kemampuan untuk menghargai perjalanan kita sendiri. Kita lupa melihat langkah-langkah kecil yang sebenarnya sudah kita capai. Kita lupa bahwa setiap manusia memiliki waktu yang berbeda dalam hidupnya. Stoikisme mengingatkan kita tentang satu hal yang sangat sederhana, namun sangat penting, bahwa hidup bukanlah perlombaan dengan jalur yang sama untuk semua orang. Setiap manusia berjalan di jalan yang berbeda, dengan tantangan yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda pula. Dan ketika kita terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sebenarnya sedang menciptakan beban yang tidak pernah benar-benar perlu kita bawa. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai. Hidup adalah tentang siapa yang mampu tetap berjalan dengan tenang, tanpa kehilangan dirinya sendiri di tengah perjalanan. Setelah kita menyadari bahwa kebiasaan membandingkan hidup dapat mengganggu ketenangan batin, langkah berikutnya adalah memahami mengapa kebiasaan itu begitu mudah muncul dalam pikiran manusia. Banyak orang tidak sengaja melakukannya. Ia muncul hampir secara otomatis ketika kita melihat kehidupan orang lain terlihat lebih baik daripada kehidupan kita saat ini. Namun jika kita melihatnya dengan lebih jujur, kebiasaan membandingkan hidup sebenarnya lahir dari cara pikiran kita bekerja. Pikiran manusia cenderung mencari ukuran untuk menilai dirinya sendiri. Dan ukuran yang paling mudah ditemukan seringkali adalah kehidupan orang lain. Ketika seseorang di sekitar kita mencapai sesuatu yang besar, pikiran kita langsung membuat perbandingan. Bukan karena kita ingin meremehkan diri sendiri, tetapi karena kita sedang mencoba memahami posisi kita di dalam kehidupan. Sayangnya perbandingan seperti ini hampir selalu tidak adil. Kita membandingkan perjalanan lengkap kita dengan potongan kecil dari kehidupan orang lain. Kita melihat hasil yang mereka capai hari ini. Namun kita tidak melihat berapa tahun mereka mungkin telah menghabiskan waktu untuk berusaha. Kita melihat seseorang yang memiliki karir yang mapan. Namun kita tidak tahu berapa banyak penolakan yang pernah mereka alami sebelumnya.
Kita melihat seseorang terlihat percaya diri dan tenang. Namun kita tidak pernah benar-benar tahu berapa banyak keraguan yang pernah mereka rasakan dalam perjalanan hidup mereka. Kehidupan seseorang selalu memiliki dua sisi. Ada sisi yang terlihat oleh dunia, dan ada sisi yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Namun ketika kita membandingkan hidup, kita hampir selalu hanya melihat sisi yang terlihat. Kita melihat keberhasilan tanpa melihat perjuangan. Kita melihat hasil tanpa melihat proses. Akibatnya, pikiran kita mulai membangun cerita yang tidak sepenuhnya benar. Kita mulai merasa bahwa hidup orang lain berjalan lebih mudah daripada hidup kita. Kita mulai merasa bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Padahal kenyataannya seringkali jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Banyak orang yang terlihat berhasil sebenarnya pernah melewati masa yang sangat sulit. Masa ketika mereka diragukan. Masa ketika mereka gagal berulang kali. Masa ketika mereka hampir menyerah terhadap jalan yang mereka pilih. Namun bagian itu jarang terlihat oleh orang lain, karena dunia lebih sering merayakan keberhasilan daripada memahami perjuangan. Disinilah pentingnya sudut pandang yang lebih bijak. Jika kita ingin hidup dengan lebih tenang, kita perlu belajar melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas. Bukan hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga memahami bahwa setiap pencapaian selalu memiliki cerita panjang di belakangnya. Ketika kita mulai menyadari hal ini, perbandingan yang sebelumnya terasa begitu kuat perlahan mulai kehilangan pengaruhnya. Kita mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjalan dalam cerita hidupnya masing-masing. Dan cerita hidup itu tidak pernah bisa dibandingkan secara sederhana dengan cerita orang lain. Karena setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kesempatan yang berbeda, memiliki tantangan yang berbeda. Jika kita benar-benar memahami hal ini, kita akan mulai melihat hidup dengan cara yang jauh lebih tenang. Kita tidak lagi merasa harus berjalan dengan kecepatan yang sama seperti orang lain. Kita tidak lagi merasa bahwa keberhasilan orang lain berarti kegagalan bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, kita mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat mencapai sesuatu. Hidup adalah tentang bagaimana kita terus melangkah dengan kesadaran penuh terhadap perjalanan kita sendiri. Di zaman sekarang, kebiasaan membandingkan hidup menjadi jauh lebih mudah terjadi dibandingkan sebelumnya. Bukan karena manusia tiba-tiba menjadi lebih lemah, namun karena dunia di sekitar kita berubah dengan sangat cepat. Hari ini kita hidup di era di mana kehidupan orang lain dapat terlihat hanya dalam hitungan detik. Cukup membuka layar kecil di tangan kita, lalu ratusan cerita tentang kehidupan orang lain langsung muncul di depan mata. Kita melihat seseorang merayakan keberhasilan. Kita melihat seseorang bepergian ke tempat yang indah. Kita melihat seseorang membagikan pencapaian yang membanggakan. Semua itu terlihat seperti bukti bahwa kehidupan mereka berjalan dengan sangat baik. Namun yang jarang kita sadari adalah satu hal sederhana. Apa yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kenyataan. Tidak ada orang yang membagikan seluruh isi hidupnya kepada dunia. Hampir semua orang hanya menunjukkan bagian terbaik dari kehidupannya. Mereka menunjukkan momen ketika mereka merasa bangga. Mereka menunjukkan momen ketika semuanya terlihat berjalan dengan baik. Namun jarang sekali seseorang menunjukkan hari-hari ketika mereka merasa gagal. Jarang sekali seseorang menunjukkan saat-saat ketika mereka merasa kehilangan arah. Padahal kehidupan setiap manusia selalu memiliki kedua sisi tersebut. Ada hari ketika semuanya terasa berjalan dengan baik, dan ada hari ketika semuanya terasa begitu berat. Namun karena kita hanya melihat satu sisi dari kehidupan orang lain, pikiran kita mulai membuat gambaran yang tidak sepenuhnya akurat. Kita mulai merasa bahwa kehidupan orang lain selalu lebih baik. Kita mulai merasa bahwa mereka tidak memiliki kesulitan seperti yang kita alami. Padahal kenyataannya hampir setiap orang pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Mereka mungkin pernah merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Mereka mungkin pernah mengalami kegagalan yang menyakitkan. Mereka mungkin pernah merasa bahwa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun bagian-bagian itu seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Disinilah kebijaksanaan menjadi sangat penting. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita biarkan mempengaruhi pikiran kita. Tidak semua yang terlihat di dunia luar adalah gambaran lengkap dari kenyataan.
Jika kita terlalu mudah mempercayai apa yang terlihat di permukaan, kita akan sangat mudah merasa tertinggal. Kita akan mulai merasa bahwa hidup orang lain selalu lebih baik daripada hidup kita. Padahal perasaan itu lahir dari gambaran yang tidak lengkap. Kehidupan tidak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Setiap orang membawa cerita yang tidak selalu diketahui oleh orang lain. Cerita tentang perjuangan, cerita tentang keraguan, cerita tentang usaha yang tidak selalu berhasil. Ketika kita mulai memahami hal ini, cara kita melihat dunia perlahan berubah. Kita tidak lagi terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup orang lain lebih baik daripada hidup kita. Sebaliknya, kita mulai menyadari bahwa setiap manusia sebenarnya sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Sebagian perjuangan terlihat oleh dunia, sebagian lagi tersembunyi di balik senyuman yang mereka tampilkan setiap hari. Dan ketika kita memahami hal ini dengan jujur, kita mulai memiliki sudut pandang yang lebih tenang. Kita tidak lagi merasa harus mengikuti kecepatan hidup orang lain. Kita tidak lagi merasa bahwa kehidupan kita tertinggal hanya karena seseorang terlihat lebih maju. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang apa yang terlihat oleh dunia. Hidup adalah tentang perjalanan pribadi yang hanya benar-benar dipahami oleh orang yang menjalaninya. Setelah kita memahami bahwa membandingkan hidup seringkali lahir dari gambaran yang tidak lengkap tentang kehidupan orang lain, kita mulai melihat satu hal yang sangat penting. Perasaan tertinggal seringkali bukan berasal dari kenyataan yang sebenarnya, tetapi dari cara pikiran kita menafsirkan apa yang kita lihat. Pikiran manusia memiliki kebiasaan untuk mengisi bagian yang tidak diketahui dengan asumsi. Ketika kita melihat seseorang berhasil, pikiran kita langsung menyimpulkan bahwa hidup mereka berjalan lebih baik daripada hidup kita. Padahal kita tidak benar-benar mengetahui seluruh cerita di balik keberhasilan tersebut. Stoikisme sejak lama mengingatkan manusia tentang bahaya dari penilaian yang terlalu cepat. Bukan peristiwa yang membuat kita gelisah, tetapi cara kita menilai peristiwa itu yang sering menciptakan kegelisahan. Ketika kita melihat keberhasilan orang lain lalu langsung merasa tertinggal, sebenarnya yang sedang bekerja bukanlah kenyataan, melainkan penilaian kita sendiri terhadap kenyataan tersebut. Kita memberi makna bahwa keberhasilan mereka berarti kegagalan bagi diri kita. Kita memberi makna bahwa langkah mereka yang lebih cepat berarti kita berjalan terlalu lambat. Padahal kehidupan tidak pernah bekerja dengan logika sesederhana itu. Setiap manusia memiliki titik awal yang berbeda dalam hidupnya. Ada yang memulai perjalanan dengan banyak dukungan. Ada yang harus memulai dari keadaan yang jauh lebih sulit. Ada yang menemukan kesempatan sejak awal. Ada yang harus menciptakan kesempatan itu sendiri setelah bertahun-tahun berusaha. Perbedaan-perbedaan seperti ini seringkali tidak terlihat dari luar. Namun perbedaan inilah yang membuat setiap perjalanan hidup menjadi unik. Ketika kita membandingkan hidup tanpa memahami seluruh konteks tersebut, kita sebenarnya sedang menilai diri sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Bayangkan seseorang yang baru saja memulai perjalanan panjangnya, kemudian ia melihat orang lain yang sudah berjalan selama bertahun-tahun lebih dulu. Jika ia langsung membandingkan posisi mereka, tentu ia akan merasa tertinggal. Namun perasaan itu muncul karena ia mengabaikan satu fakta sederhana, bahwa mereka tidak memulai perjalanan dari titik yang sama. Stoikisme mengajak kita untuk kembali kepada hal yang paling penting dalam hidup, bukan membandingkan posisi kita dengan orang lain, tetapi memperhatikan langkah yang sedang kita ambil hari ini. Apakah kita terus belajar dari pengalaman? Apakah kita terus mencoba memperbaiki diri sedikit demi sedikit? Apakah kita tetap melangkah meskipun jalan yang kita tempuh tidak selalu mudah? Ketika fokus hidup kembali kepada pertumbuhan diri sendiri, perbandingan yang sebelumnya terasa begitu berat perlahan mulai kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi terlalu sibuk melihat sejauh apa orang lain telah berjalan. Kita mulai lebih peduli terhadap arah langkah kita sendiri. Karena dalam kehidupan yang sebenarnya, arah seringkali jauh lebih penting daripada kecepatan. Seseorang bisa berjalan sangat cepat, tetapi menuju arah yang salah. Sementara orang lain mungkin berjalan lebih pelan, namun menuju tujuan yang benar bagi hidupnya. Jika kita memahami ini dengan jujur, kita akan mulai melihat kehidupan dengan sudut pandang yang jauh lebih damai.
Kita tidak lagi merasa harus mengejar langkah semua orang. Kita tidak lagi merasa bahwa hidup kita harus terlihat sama dengan kehidupan orang lain. Sebaliknya, kita mulai menyadari bahwa nilai kehidupan tidak pernah ditentukan oleh seberapa jauh kita dibandingkan dengan orang lain. Nilai kehidupan justru sering terlihat dari seberapa tulus kita menjalani perjalanan kita sendiri. Ketika seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak perlu dibandingkan dengan kehidupan orang lain, sebuah perubahan kecil mulai terjadi di dalam cara ia memandang dirinya sendiri. Perubahan itu mungkin tidak langsung terasa besar, namun perlahan ia mulai mengubah cara seseorang menjalani hidupnya setiap hari. Salah satu perubahan pertama yang biasanya muncul adalah berkurangnya rasa terburu-buru. Selama ini banyak orang merasa hidup mereka harus bergerak secepat mungkin. Mereka merasa harus mencapai sesuatu dalam waktu yang sama seperti orang lain. Jika tidak, mereka merasa seolah-olah sedang tertinggal dalam perlombaan yang tidak terlihat. Padahal jika kita melihat kehidupan dengan lebih jujur, tidak ada garis akhir yang sama untuk semua orang. Setiap manusia memiliki jalur yang berbeda. Ada yang menemukan arah hidupnya sejak usia muda. Ada yang justru baru memahami tujuan hidupnya setelah melewati banyak pengalaman. Beberapa orang mungkin mencapai keberhasilan lebih cepat, namun sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan apa yang benar-benar berarti bagi mereka. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Kehidupan tidak pernah menilai seseorang hanya dari seberapa cepat ia mencapai sesuatu. Yang sering menilai hanyalah pikiran manusia sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan hidup, kita mulai memberi diri kita ruang untuk berkembang dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi memaksa diri untuk mengikuti ritme kehidupan orang lain. Sebaliknya, kita mulai memahami ritme hidup kita sendiri. Ada masa ketika seseorang perlu bekerja keras dan bergerak cepat. Namun ada juga masa ketika seseorang perlu berjalan lebih pelan untuk memahami arah hidupnya. Kedua hal tersebut sama-sama memiliki nilai. Masalahnya adalah ketika kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain, kita mulai merasa bahwa cara hidup mereka adalah satu-satunya cara yang benar. Padahal kehidupan manusia selalu jauh lebih beragam dari itu. Seseorang mungkin terlihat berhasil di bidang yang ia pilih, namun belum tentu jalan itu juga merupakan jalan yang tepat bagi kita. Ketika kita meniru kehidupan orang lain tanpa benar-benar memahami diri sendiri, kita berisiko berjalan sangat jauh menuju sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Stoikisme selalu mengingatkan manusia untuk mengenal dirinya sendiri sebelum mencoba mengejar sesuatu di dunia luar. Apa yang benar-benar penting bagi hidupmu? Apa yang benar-benar membuat hidupmu terasa berarti? Apa yang sebenarnya ingin kamu bangun dalam perjalanan hidupmu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali jauh lebih penting daripada sekadar mengejar pencapaian yang terlihat hebat di mata orang lain. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar memuaskan bukanlah hidup yang paling mengesankan bagi orang lain, melainkan hidup yang terasa jujur bagi diri kita sendiri. Ketika seseorang mulai menjalani hidup dengan kesadaran seperti ini, perbandingan dengan orang lain perlahan mulai kehilangan tempat dalam pikirannya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak lagi merasa harus selalu terlihat lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, ia mulai fokus pada hal yang jauh lebih sederhana namun jauh lebih bermakna. Menjadi versi dirinya yang sedikit lebih baik dari hari kemarin. Langkah kecil itu mungkin tidak selalu terlihat oleh dunia. Namun bagi orang yang menjalaninya dengan tulus, langkah kecil itu adalah tanda bahwa ia sedang benar-benar hidup. Ketika seseorang mulai berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, hal lain yang perlahan berubah adalah cara ia memandang keberhasilan. Selama ini banyak orang memahami keberhasilan sebagai sesuatu yang harus terlihat besar, sesuatu yang harus diakui oleh banyak orang, sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan dunia. Namun pemahaman seperti itu seringkali membuat seseorang merasa hidupnya kurang berarti, bukan karena hidupnya benar-benar gagal, tetapi karena ia terus menilai hidupnya dengan ukuran yang berasal dari luar dirinya. Stoikisme menawarkan cara pandang yang berbeda. Bagi para filsuf Stoik, keberhasilan tidak selalu diukur dari seberapa tinggi seseorang berdiri di mata orang lain. Keberhasilan justru seringkali terlihat dari bagaimana seseorang mampu mengendalikan dirinya sendiri.
mampu tetap tenang ketika menghadapi kesulitan, mampu tetap jujur terhadap nilai hidupnya sendiri, mampu tetap berjalan meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Hal-hal seperti ini jarang terlihat oleh dunia, namun justru disitulah kekuatan karakter seseorang terbentuk. Ketika seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain, ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus mengikuti ukuran keberhasilan yang dibuat oleh masyarakat. Ia mulai memahami bahwa hidupnya memiliki nilai bahkan ketika dunia tidak sedang memperhatikannya. Seseorang mungkin tidak memiliki pencapaian yang terlihat besar di mata banyak orang, namun ia tetap bangun setiap hari dengan tekad untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Ia tetap berusaha melakukan pekerjaannya dengan jujur. Ia tetap mencoba menjadi manusia yang lebih sabar, lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Langkah-langkah seperti ini mungkin terlihat kecil dari luar, namun bagi seseorang yang benar-benar menjalaninya, langkah-langkah itu adalah bentuk keberanian yang nyata. Karena tidak semua orang mampu tetap berjalan tanpa pengakuan. Tidak semua orang mampu terus berusaha ketika hasilnya belum terlihat jelas. Seringkali orang hanya melihat keberhasilan ketika ia sudah besar, namun mereka jarang menyadari bahwa setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang tidak terlihat oleh siapapun. Disinilah pentingnya memiliki pandangan hidup yang lebih tenang. Jika seseorang terlalu bergantung pada pengakuan orang lain, ia akan terus merasa kurang. Ia akan selalu merasa hidupnya belum cukup baik. Namun ketika seseorang mulai memahami bahwa nilai hidup tidak selalu ditentukan oleh pandangan orang lain, ia akan menemukan kebebasan yang jauh lebih besar. Ia bebas menjalani hidupnya dengan cara yang lebih jujur. Ia bebas bergerak dengan ritme yang sesuai dengan dirinya sendiri. Ia bebas membangun hidupnya tanpa harus terus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Kebebasan seperti ini mungkin tidak selalu terlihat dari luar. Namun bagi orang yang merasakannya, kebebasan ini adalah salah satu bentuk kedamaian yang paling berharga dalam hidup. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah panggung tempat kita harus selalu terlihat lebih baik dari orang lain. Hidup adalah perjalanan panjang di mana setiap manusia sedang belajar memahami dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai benar-benar memahami hal itu, ia tidak lagi merasa perlu membandingkan hidupnya dengan siapapun. Ketika seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, ia juga mulai memahami satu hal yang sering terlewatkan oleh banyak orang, bahwa setiap perjalanan hidup sebenarnya memiliki waktunya masing-masing. Selama ini banyak orang merasa bahwa kehidupan harus berjalan sesuai dengan urutan tertentu. Pada usia tertentu seseorang harus sudah mencapai sesuatu. Pada tahap tertentu seseorang harus sudah berada di posisi tertentu. Jika tidak, ia merasa seolah-olah hidupnya terlambat. Padahal jika kita melihat kehidupan dengan lebih luas, tidak ada aturan yang benar-benar menentukan kapan seseorang harus berhasil. Beberapa orang menemukan kesempatan besar di usia muda. Mereka terlihat melangkah cepat dan mencapai banyak hal dalam waktu yang singkat. Namun ada juga orang yang baru menemukan arah hidupnya setelah melewati banyak pengalaman. Mereka mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami apa yang sebenarnya ingin mereka bangun dalam hidupnya. Kedua perjalanan itu sama-sama valid. Tidak ada yang lebih benar dari yang lain. Masalahnya muncul ketika kita mulai menilai hidup kita dengan jadwal yang sebenarnya tidak pernah dibuat untuk kita. Kita melihat seseorang mencapai sesuatu di usia tertentu, lalu kita merasa seolah-olah kita juga harus berada di titik yang sama. Padahal setiap manusia memulai hidup dari keadaan yang berbeda. Ada yang tumbuh dengan banyak dukungan. Ada yang harus belajar menghadapi kesulitan sejak awal. Ada yang memiliki kesempatan yang lebih luas. Ada yang harus menciptakan jalannya sendiri dari awal. Perbedaan-perbedaan seperti ini seringkali tidak terlihat dari luar. Namun perbedaan inilah yang membuat setiap perjalanan hidup tidak bisa disamakan begitu saja. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan hidup seringkali datang ketika seseorang mampu menerima kenyataan seperti apa adanya. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang kita bayangkan. Menerima bahwa perjalanan setiap manusia memang berbeda. Ketika seseorang mampu menerima hal ini dengan tenang, tekanan yang selama ini terasa berat perlahan mulai berkurang. Ia tidak lagi merasa harus mengejar kehidupan orang lain.
Ia tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa dirinya tidak tertinggal. Sebaliknya, ia mulai fokus pada satu hal yang jauh lebih penting, melangkah dengan jujur di jalan yang sedang ia jalani. Ia memahami bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari kecepatan. Seringkali keberhasilan datang dari ketekunan yang dijalani dengan sabar dalam waktu yang panjang. Banyak orang yang terlihat berhasil hari ini sebenarnya pernah melewati masa ketika hidup mereka terasa berjalan sangat lambat. Masa ketika usaha yang mereka lakukan belum menunjukkan hasil yang jelas. Masa ketika mereka harus terus percaya pada proses meskipun dunia belum melihat apa yang sedang mereka bangun. Perjalanan seperti ini jarang terlihat oleh orang lain. Namun justru perjalanan inilah yang sering membentuk kekuatan seseorang. Ketika seseorang terus melangkah meskipun hasilnya belum terlihat, ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pencapaian. Ia sedang membangun ketahanan dalam dirinya. Dan ketahanan seperti ini seringkali menjadi fondasi dari keberhasilan yang bertahan lama. Jika kita memahami hal ini dengan jujur, kita tidak lagi terlalu khawatir tentang seberapa cepat orang lain melangkah. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin. Hidup adalah perjalanan panjang yang setiap langkahnya memiliki arti tersendiri. Selain membuat seseorang merasa tertinggal, kebiasaan membandingkan hidup juga sering membawa dampak lain yang jarang disadari. Ia perlahan menghabiskan energi mental yang sebenarnya sangat berharga. Setiap kali kita membandingkan diri dengan orang lain, pikiran kita mulai dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tidak selalu membantu. Mengapa hidup mereka terlihat lebih baik? Mengapa mereka bisa mencapai sesuatu lebih cepat? Mengapa aku belum sampai ke sana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, namun jika terus berulang di dalam pikiran, ia bisa menguras banyak energi yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih penting. Alih-alih menggunakan energi untuk berkembang, kita justru menghabiskannya untuk memikirkan kehidupan orang lain. Padahal kehidupan orang lain berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur jalan hidup mereka. Kita juga tidak bisa menentukan bagaimana cepatnya mereka mencapai sesuatu. Stoikisme selalu menekankan pentingnya membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Banyak kegelisahan manusia muncul karena mereka terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan. Ketika kita terus membandingkan hidup kita tanpa sadar melakukan hal yang sama. Kita sibuk memikirkan kehidupan orang lain yang tidak bisa kita ubah. Sementara hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan justru sering terabaikan. Padahal ada banyak hal dalam hidup yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kita bisa mengendalikan usaha yang kita lakukan setiap hari. Kita bisa mengendalikan sikap kita ketika menghadapi kesulitan. Kita bisa mengendalikan bagaimana kita belajar dari kesalahan yang pernah kita buat. Hal-hal seperti ini mungkin tidak selalu menghasilkan perubahan besar dalam waktu yang singkat. Namun jika dilakukan secara konsisten, ia bisa membawa perubahan yang sangat berarti dalam jangka panjang. Masalahnya adalah ketika pikiran terlalu sibuk membandingkan hidup, fokus kita menjadi terpecah. Kita menjadi lebih sering melihat keluar daripada melihat ke dalam. Kita lebih sibuk memperhatikan langkah orang lain daripada memperhatikan langkah kita sendiri. Akibatnya kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar berkembang. Bayangkan seseorang yang terus menoleh ke samping setiap kali ia berjalan. Ia mungkin akan terus mengetahui seberapa cepat orang lain melangkah. Namun ia juga berisiko tersandung karena tidak cukup fokus pada jalannya sendiri. Hal yang sama sering terjadi dalam kehidupan. Ketika seseorang terlalu sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, ia kehilangan kejernihan untuk melihat jalan hidupnya sendiri. Padahal setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dengan cara yang unik. Potensi itu seringkali baru terlihat ketika seseorang memberi perhatian penuh pada proses hidupnya sendiri. Ketika kita mulai mengarahkan perhatian kembali kepada diri sendiri, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Energi yang sebelumnya habis untuk membandingkan hidup perlahan kembali menjadi ruang untuk bertumbuh. Kita mulai lebih sadar terhadap langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Kita mulai lebih menghargai proses yang sedang kita jalani. Dan tanpa disadari, kehidupan kita perlahan mulai bergerak maju.
Bukan karena kita berusaha mengejar orang lain, tetapi karena kita akhirnya memberikan perhatian yang seharusnya kepada perjalanan hidup kita sendiri. Ketika seseorang mulai berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain, ia juga mulai belajar menghargai perjalanan yang telah ia lalui. Hal ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi banyak orang, menghargai perjalanan hidup sendiri adalah sesuatu yang tidak selalu mudah dilakukan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita capai. Kita terlalu sering melihat jarak antara posisi kita sekarang dengan tujuan yang kita inginkan. Akibatnya kita lupa melihat sejauh mana sebenarnya kita sudah melangkah. Padahal jika kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang dengan jujur, kita mungkin akan menyadari bahwa perjalanan yang telah kita lalui tidaklah sesingkat yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang pernah kita hadapi, ada kesulitan yang pernah kita lewati, ada masa ketika kita merasa tidak yakin dengan diri sendiri. Namun kita tetap mencoba melangkah. Semua pengalaman itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Mereka mungkin tidak selalu terlihat sebagai pencapaian besar di mata dunia, namun mereka tetap memiliki nilai yang sangat berarti bagi diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu harus dinilai dari hasil akhir. Seringkali nilai kehidupan justru terlihat dari proses yang dijalani dengan kesadaran dan ketekunan. Seseorang mungkin belum mencapai semua tujuan yang ia impikan. Namun jika ia terus belajar dari pengalaman, terus berusaha menjadi lebih baik, dan terus melangkah meskipun jalannya tidak mudah, maka sebenarnya ia sudah berada di dalam proses pertumbuhan yang sangat berharga. Masalahnya adalah ketika kita terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain, kita kehilangan kemampuan untuk melihat hal-hal seperti ini. Kita hanya melihat apa yang belum kita miliki. Kita hanya melihat apa yang telah dicapai oleh orang lain. Akibatnya, perjalanan yang sudah kita lalui terasa seolah-olah tidak memiliki arti. Padahal setiap langkah kecil yang pernah kita ambil adalah bagian dari cerita hidup yang sedang kita bangun. Tidak semua langkah harus terlihat besar untuk memiliki makna. Tidak semua usaha harus langsung menghasilkan keberhasilan yang terlihat. Banyak perubahan besar dalam kehidupan sebenarnya dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bangun setiap hari dan tetap mencoba. Belajar dari kesalahan tanpa menyerah. Tetap melangkah meskipun hasilnya belum terlihat jelas. Hal-hal seperti ini mungkin tidak selalu mendapat perhatian dari dunia. Namun justru disitulah kekuatan seseorang perlahan terbentuk. Ketika seseorang mulai menghargai proses hidupnya sendiri, ia tidak lagi merasa perlu terus melihat ke arah kehidupan orang lain. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya memiliki nilai tersendiri. Ia mulai memahami bahwa setiap pengalaman yang ia jalani telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Kesadaran seperti ini membawa perubahan yang sangat penting. Alih-alih merasa tertinggal, seseorang mulai merasa bahwa hidupnya sedang berkembang dengan cara yang unik. Ia tidak lagi terburu-buru untuk mencapai sesuatu, hanya karena orang lain telah sampai lebih dulu. Sebaliknya, ia mulai berjalan dengan kesadaran bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan yang hanya bisa dijalani oleh dirinya sendiri. Dan ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, perbandingan yang dulu terasa begitu berat perlahan mulai kehilangan maknanya seiring waktu. Ketika seseorang semakin terbiasa menjalani hidup tanpa terus membandingkan dirinya dengan orang lain, ia mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa ketenangan hidup tidak selalu datang dari memiliki lebih banyak hal daripada orang lain. Ketenangan justru sering datang dari kemampuan menerima kehidupan apa adanya, sambil tetap berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan akan datang ketika mereka berhasil mencapai posisi tertentu dalam hidup, ketika mereka memiliki pekerjaan yang lebih baik, ketika mereka memiliki lebih banyak pengakuan, ketika kehidupan mereka terlihat lebih mengesankan di mata orang lain. Namun pengalaman hidup sering menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ada banyak orang yang terlihat berhasil dari luar, tetapi di dalam dirinya masih merasa gelisah. Mereka masih merasa bahwa hidup mereka belum cukup. Mereka masih merasa perlu terus mengejar sesuatu yang lain. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan membandingkan hidup yang tidak pernah benar-benar berhenti.
Jika seseorang terus melihat kehidupannya melalui ukuran orang lain, maka seberapa jauh pun ia melangkah, ia akan selalu menemukan seseorang yang terlihat lebih maju. Selalu ada orang yang terlihat lebih kaya, selalu ada orang yang terlihat lebih berhasil, selalu ada orang yang terlihat memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Jika kita terus mengikuti cara berpikir seperti ini, kita tidak akan pernah benar-benar merasa cukup. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian hidup seringkali muncul ketika seseorang mampu mengalihkan fokus dari apa yang tidak ia miliki menuju apa yang sudah ada di dalam hidupnya. Bukan berarti kita berhenti memiliki ambisi, bukan berarti kita berhenti berusaha memperbaiki kehidupan, namun kita belajar menjalani proses itu tanpa terus menyiksa diri dengan perbandingan yang tidak perlu. Ketika seseorang mampu bersyukur terhadap langkah yang sudah ia capai, pikirannya menjadi jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa bahwa hidupnya selalu kurang. Ia tidak lagi merasa harus mengejar kehidupan orang lain. Sebaliknya, ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tenang. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki jalan yang berbeda. Ia memahami bahwa perjalanan hidup tidak selalu berjalan lurus. Kadang seseorang harus melewati jalan yang berliku sebelum menemukan arah yang tepat. Kadang seseorang harus melewati masa yang sulit sebelum memahami apa yang sebenarnya penting dalam hidupnya. Semua pengalaman itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaan seseorang. Ketika kita berhenti membandingkan hidup, kita mulai memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar belajar dari pengalaman tersebut. Kita tidak lagi merasa bahwa setiap kesulitan adalah tanda bahwa kita tertinggal. Sebaliknya, kita mulai melihat kesulitan sebagai bagian dari proses yang sedang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Dan ketika cara pandang seperti ini mulai tumbuh di dalam diri seseorang, kehidupan yang sebelumnya terasa penuh tekanan perlahan berubah menjadi perjalanan yang lebih tenang. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, namun karena kita akhirnya berhenti menilai hidup kita dengan ukuran yang tidak pernah benar-benar milik kita. Pada titik tertentu dalam perjalanan hidup, seseorang biasanya mulai menyadari satu kebenaran yang sangat sederhana, namun sangat mendalam, bahwa hidup sebenarnya jauh lebih tenang ketika kita berhenti mencoba menjalani kehidupan orang lain. Selama kita masih terus membandingkan hidup dengan orang lain, kita secara tidak sadar sedang memikul beban yang sebenarnya tidak perlu kita bawa. Kita mencoba mengikuti langkah orang yang memiliki cerita hidup yang berbeda. Kita mencoba mengejar standar yang mungkin tidak pernah benar-benar sesuai dengan diri kita sendiri. Akibatnya, hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Setiap kali kita mencapai sesuatu, selalu ada orang lain yang terlihat telah mencapai lebih banyak. Setiap kali kita merasa sedikit maju, selalu ada kehidupan lain yang tampak lebih sempurna dari kejauhan. Jika kita terus hidup dengan cara seperti ini, kita akan selalu merasa berada dalam posisi yang kurang. Bukan karena hidup kita benar-benar kurang, tetapi karena kita terus melihatnya melalui perbandingan yang tidak pernah adil. Stoikisme sejak lama mengingatkan bahwa kebijaksanaan hidup seringkali dimulai dari kemampuan menerima kenyataan dengan jujur. Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Menerima bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu dibandingkan. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, sebuah perubahan besar mulai terjadi dalam cara ia memandang dunia. Ia tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menjalani hidup mereka. Ia mulai lebih fokus memahami bagaimana ia sendiri ingin menjalani hidupnya. Pertanyaan yang dulu sering muncul seperti, mengapa hidup orang lain terlihat lebih baik? Perlahan mulai digantikan oleh pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang benar-benar ingin aku bangun dalam hidupku? Nilai apa yang ingin aku pegang dalam perjalanan ini? Bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur terhadap diriku sendiri? Pertanyaan seperti ini membawa seseorang kembali kepada inti dari kehidupannya sendiri. Ia tidak lagi melihat hidup sebagai panggung tempat manusia saling membandingkan pencapaian. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan pribadi yang penuh dengan pelajaran. Setiap pengalaman menjadi kesempatan untuk belajar. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk tumbuh.
Setiap langkah kecil menjadi bagian dari cerita hidup yang sedang dibangun. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti ini, pandangannya terhadap orang lain juga berubah. Keberhasilan orang lain tidak lagi terasa mengancam. Sebaliknya, ia bisa melihatnya sebagai bukti bahwa kemungkinan selalu ada dalam kehidupan. Ia tidak lagi merasa bahwa keberhasilan orang lain berarti dirinya gagal. Ia memahami bahwa kehidupan setiap manusia berjalan di jalur yang berbeda. Kesadaran seperti ini membawa ketenangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ia hanya perlu terus berjalan, belajar dari pengalaman, dan menjadi versi dirinya yang sedikit lebih baik dari hari kemarin. Dan seringkali, justru dari sikap sederhana seperti inilah kehidupan yang lebih damai mulai terbentuk. Pada akhirnya perjalanan hidup sering membawa kita pada satu pemahaman yang sangat sederhana, namun sangat menenangkan, bahwa hidup tidak pernah benar-benar menuntut kita untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Yang sebenarnya dituntut dari kita hanyalah menjadi lebih jujur terhadap perjalanan kita sendiri. Selama kita terus membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain, kita akan selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Kita akan selalu merasa bahwa kita belum cukup jauh melangkah. Kita akan selalu merasa bahwa kita tertinggal dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Namun ketika kita mulai melepaskan kebiasaan itu, sesuatu yang berbeda perlahan muncul di dalam diri kita. Kita mulai melihat hidup dengan cara yang lebih tenang. Kita mulai menyadari bahwa perjalanan setiap manusia memang berbeda. Ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lebih lambat, ada yang menemukan jalannya lebih awal, ada juga yang baru memahami arah hidupnya setelah melewati banyak pengalaman. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang wajar. Tidak ada satu jalan yang harus dilalui oleh semua orang dengan cara yang sama. Ketika kita benar-benar menerima hal ini, kita tidak lagi merasa perlu terus melihat ke arah kehidupan orang lain. Sebaliknya, kita mulai melihat perjalanan hidup kita sendiri dengan lebih jernih. Kita mulai menghargai langkah kecil yang pernah kita ambil. Kita mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik yang mudah maupun yang sulit, telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan dari kesadaran seperti inilah rasa damai perlahan tumbuh. Bukan karena hidup kita tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena kita akhirnya berhenti memaksa hidup kita untuk terlihat seperti kehidupan orang lain. Kita mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur. Kita mulai melangkah dengan kesadaran bahwa perjalanan ini adalah milik kita sendiri. Tidak perlu terlalu cepat, tidak perlu terlalu lambat. Yang penting adalah tetap berjalan dengan kesadaran dan ketekunan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah tanpa kehilangan diri kita sendiri di tengah perjalanan. Jika kamu pernah merasa tertinggal karena melihat kehidupan orang lain, ingatlah bahwa setiap manusia memiliki waktunya masing-masing. Perjalananmu tidak salah hanya karena berbeda dari perjalanan orang lain. Dan jika refleksi ini terasa dekat dengan pengalaman hidupmu, kamu boleh membagikan cerita atau pemikiranmu di kolom komentar. Kadang kita tidak sendirian dalam apa yang kita rasakan, hanya saja jarang ada ruang untuk membicarakannya dengan jujur. Jika kamu ingin terus belajar melihat hidup dengan lebih tenang, lebih kuat dan lebih bijak, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena di tempat ini kita belajar bersama tentang kehidupan, belajar memahami diri sendiri, dan belajar menjalani perjalanan hidup dengan pikiran yang lebih damai dari hari kemarin.